Ya, itulah yang kita harus pahami bahwa antara semua ini akan saling berkaitan. Ya, jadi kalau ya. Kalau misalnya tanpa software, apa kita bisa pinter nilainya? Kalau tanpa software, oke. Kalau tanpa software, saya terpaksa harus minta satu orang yang peka telinganya, mereka yang biasa main musik, untuk berdiri di samping speaker ini. Persis dia di samping, di sini mungkin begitu. Ya, dia dengarkan di sini, lalu kita yang terpaksa mainkan delay-nya. Coba ya, dengarkan ya. Sampai suara speaker ini tiba-tiba seolah-olah hilang dari telinga. Tapi itu pasti berjam-jam. Orang yang betul-betul peka. Iya. Ya, yang tone, yang ketukan-ketukan, betul. Bisa, tapi itu tidak mudah kalau bagi orang awam. Bagi kita pun juga kadang-kadang, waduh nggak bawa alat nih. Saya di Papua pernah gitu. Lah nggak bawa alat nih, bagaimana ya gitu. Ya udah, tolong ya. Saya terpaksa diam di situ. Sebentar, jangan cepat-cepat. Ya, hampir. Oke, sedikit-sedikit ya, satu klik. Ini sudah, ya sudah, cukup. Tapi itu makan waktu yang lama kalau kita tanpa alat. Itu makan waktu yang lama. Problemnya di sana. Jadi mau tidak mau, ya Makassar ini harus ada yang bisa ngukur. Jangan terus-terusan panggil orang dari Jawa nih. Ayo Mit. Ayo silakan. Milidetik. Semua, subwoofernya pun juga. Subwoofer. Nah, kita tambahin supaya bisa ukur yang mana di depan, yang mana siapa tahu mau dimundurin. Nah, itu jadi patokan 0 gitu biasanya. Dan ya bersamaan. Dan kenapa itu dibuat seperti itu? Karena si subwoofer itu yang paling sulit kita cari berapa sih harus kita delay. Kalau kita pakai impulse, itu pasti kita nggak ketemu. Kalau kita pakai magnitude juga kita agak sulit untuk ketemunya. Karena kembali lagi, ya itu tadi, selalu kita bertemu dengan hasil yang tidak pernah seragam untuk subwoofer itu. Ya karena begitu, ada pantulan ruangan, ada juga mungkin kadang-kadang kita salah taruh mikrofon, itu kenanya energi negatifnya itu yang ada lubang segitiga itu di sana. Kalau kita kena portnya itu, jangan salah ada beberapa subwoofer yang ada portnya justru terbalik, ada di atas, semua portnya. Bawahnya itu justru tidak ada port, tapi port ini ada di atas, persis ke sini. Mungkin Pak Sasongko pernah ketemu itu kali. Saya paling pusing kalau sudah ketemunya Martin subwoofernya. Bukan? Iya ya, agak keong begitu, tapi dia ada lubangnya 2. WLX. Oh, yang horn loaded ya. Horn loaded tapi ada portnya, lubangnya, kacamatanya 2 tuh. Itu di jarak 4 meter, 6 meter itu kita tidak bisa taruh itu. Karena yang ditangkap lubangnya itu. Lubangnya itu. Baru setelah 8 meter, 10 meter kita bisa taruh mikrofon ini dan baru bisa kita gabungkan dengan atasnya. Karena tingginya juga hampir sebegini, 1 meteran, 1 meter berapa begitu, dan ada lubangnya di sini 2. Kalau kita usahakan mau gabungkan ini dengan itu, sulit. Itu, ada pertanyaan lain? Nanti kalau mau belajar ini, Pak Sumitro harusnya sudah tahu dasar-dasarnya. Sudah 3 tahun nih. Tapi jarang dipakai. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi kita sudah tahu tadi kabel, ukuran kabel, kualitas kabel, nah kualitas komponen, jangan sampai juga komponen bagus jadi suaranya tidak bagus.
Ada pertanyaan lain nggak dari sini? Kalau yang grafik ini Pak, Hmm. jadi patokan warna apa? Yang tentu saja kita harus kembali ke yang oranye, karena itu yang awal. Yang awal. Awal kita rekam. Awal kita rekam. Yang misalnya kan kita ngambil dari atas ya, itu kan yang jadi patokan yang orange. Yang bagaimana subwoofernya bisa mengatur. Jadi Misalnya atasnya kita rekam orange, itu jadi patokan awal. ada dua pemikiran di sini. Yang jadi patokan itu siapa? Tentu saja harus yang paling lambat sebetulnya. Yang paling lambat datangnya. Kalau seperti ini, dia ada corong di atas, pasti corong itu biasanya lebih mundur daripada kalau zamannya Pak Sasongko sama saya belajar, Celestion itu bikin buku panduan untuk bikin box speaker. Nggak tahu sekarang udah nggak pernah ketemu lagi buku itu. Ya, dulu ada cetakan itu dan dia gambar di dalam buku itu. Saya masih ingat sampai hari ini. Dan satu kitab yang harus dipelajari sama soundman itu harus ada keluarannya handbook for sound engineer. Itu juga digambar di situ bahwa magnet daripada si Twitter dan daripada si Meet juga ini harusnya satu garis di dalam box ini. Itu teori paling mudahnya. Nah, kita harus mendelay sedikit. Kenapa? Magnetnya. Voice coil-nya, ya kedudukan voice coil, ya paling gampang kan yang kelihatan kan magnetnya. Jadi magnet dengan magnet ini harusnya satu garis begitu. Satu garis begitu di dalam box. Ini teori orang zaman dulu. Tapi kembali lagi sekarang, makanya ada teknologi FIR dan lain sebagainya karena ini udah aut-autan di dalam box. Ada yang ininya dimundur, ada yang mid-nya di samping dan lain sebagainya. Jadi semua itu diakalin secara software. Kembali lagi yang kita diskusi juga, akibat diakalin itu, latensinya jadi panjang. Ini suara panggung keluar duluan, baru suara itu nyusul. Sekian milidetik. Kebanyakan ngakalin, itu bisa lebih dari 10 milidetik. Tadi kita sudah lihat 2 milidetik aja efeknya begitu. Kita bisa dengar suara sub ini seperti ekor yang bergaung-gaung di belakang. Kalau 10 milidetik apalagi? Itu teori gampangnya seperti itu. Jadi penyelarasan itu kalau zaman dulu kita yang bikin speaker penyelarasannya masih secara fisik. Oh, tidak bisa secara seperti sekarang gini secara elektronik. Begitu? Jadi yang kita ambil patokan adalah yang paling lambat. Kalau tadi kebetulan kalau waktu kita mengukur antara ini dengan ini, yang paling lambat adalah si Twitter. Makanya yang ini yang di-delay sedikit, 0, delaynya. Baru gambarnya bisa seperti itu, jadi satu. Kalau tidak, pasti di tengah-tengah antara Twitter dengan 15 ini ada yang tidak menyambung dengan baik. Kalau zaman sekarang itu dipaksakan, mau itu seperti apa, dia paksakan masukkan software ke dalam komputer kalkulasikan itu berapa, kemudian dia buat satu sebenarnya itu dalam bentuk teks angka, frekuensi sekian minus, frekuensi sekian plus, frekuensi sekian minus, frekuensi sekian plus, itu seterusnya. Jadi hampir setiap berapa jarak, berapa oktav begitu, seperberapa oktav itu dia buat. Angka-angka itu dalam bentuk teks itu nanti kita ambil, kita masukkan ke dalam manajemen speaker. Atau diprogram ke dalam IC. Itu sebabnya, tadi Bapak bilang, speaker aktif kan suaranya lebih baik. Ya betul, karena mereka sudah masukkan itu, program itu ke dalam IC. Dan IC itu nanti ditanam di dalam power modulnya dia. Cuma masalah lagi, kalau itu kena listrik, kadang-kadang itu kita harus perbaiki ya. Awas ini, dealer daerahnya ini harus bertanggung jawab ini. Maka dari itu kalau saya, untuk yang instalasi menetap di tempat,
saya lebih pilih sudahlah yang pasif saja. Karena lebih aman. Kalau sudah digantung di atas nanti juga repot kalau ada apa-apa. Kita harus kasih turun speaker-speaker itu. Begitu. Jadi kita pakai patokan yang paling lambat siapa. Tetapi karena seharusnya yang panjang gelombangnya lebih panjang dan lebih lambat itu adalah ini ya, maka dari itu si subwoofer yang kita delay sedikit. Tapi ada kalanya subwoofer yang harus justru jadi patokannya justru ini yang harus di delay. Contoh, kalau saya pakai subwoofernya aktif, pasti kan dia ada proses tadi yang sudah saya katakan. Pada akhirnya ini yang harus saya delay sedikit. Nah, kalau dari 10 milidetik itu kan mudah. Kita nanti tinggal kurangi angkanya sampai gambarnya kembali seperti itu. Nah, kita harus peka. Jangan sampai kita mengurangi atau menambahkan delay itu terlalu banyak. Polaritas juga nanti akan pengaruh. Kalau angkanya sudah lebih dari 5, 6, 7, 8, itu kita harus curiga. Ini kenapa? Sampai angka 10 itu sudah mau habis kadang-kadang. Sudah tinggal 1, sekian. Karena terlalu banyak mendelay, hasilnya tidak akan benar. Dulu saya tidak tahu hukum itu. Jadi kadang-kadang saya terlalu banyak delay. Karena saya mau usahakan ini serapih mungkin. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lihat yang lain? Ini ngerekam nggak ini? Tahu-tahu nggak merekam? Oh, ngerekam. Masih rekam. Tadi malah mati. Nanti dengan software yang sama ini kita juga bisa melihat berbagai hal lain. Saya sebetulnya, tapi nggak banyak orang yang ini sih, yang nggak banyak orang yang custom speaker sih. Kalau tidak saya akan kasih lihat ini ngukur impedansi sebetulnya. Nah, kalau kita membeli komponen, lalu kita tidak bisa mencari crossover pasifnya seperti apa, lalu kita hanya bisa membeli, saya akan perlihatkan ini. Bisa tolong pindahkan ke sini mikrofonnya. Ya kita lihat, jadi yang salah itu seperti apa, atau yang tidak baik itu seperti apa, tidak benar seperti apa. Agak dekat saja. Oh, ini nanti saya harus kurangi 10, ingat nih. Nah, lebih dekat lagi, sini saja nggak apa-apa. Ada mantul sedikit. Ini saya bawa iseng, saya bawa crossover dari rumah. Kemudian, walaupun ini nggak ada belakangnya nih, nggak ada ininya. Nggak ada panel speakernya, nggak apa-apa, tapi kita lihat saja di bagian crossovernya. Ini isinya sama nggak dengan yang 10 ini nih? Beda? Beda ya, oke. Beda. Tadi itu kabel yang warna oranye. Bentar, saya cari, oh ini dia. Oke. Coba dengerin ini kalau saya pasang lagu. Suaranya nggak enak. Kenapa bisa begitu? Kita semua nggak tahu, karena kita cuman, oh saya di daerah, kalau saya mau beli box sebesar-besar begini, mahal kirimnya. Lalu apa yang bisa saya beli? Box bisa buatlah. Kemudian komponen belilah sama Makassar Musik. Tetapi ada yang kita lupa, crossovernya tidak kita pikirkan. Tidak kita buat dengan benar. Ini suara saya nggak nyampe kali. Jadi
kita tidak pikirkan crossovernya bagaimana, kita hanya buat yang jadi seperti, beli jadi seperti ini. Lalu saya akan kasih lihat apa yang terjadi. Garisnya kebanyakan, nanti bingung. Bentar, saya hapus salah satu aja. Saya buang yang ini. Malah yang biru yang nyala. Ya, jadi kita perhatikan targetnya kita itu seharusnya yang warna oranye itu. Tapi kita dapatkan yang hijau. Terus apa yang kita bisa lakukan? Nggak ada. Nggak ada, karena ini nggak bisa diapa-apain. Nanti kalau lihat ke sini, ini karena ini sudah bentuknya crossover seperti ini jadi. Ya, ini saya buat ke sini aja. Suruh sengaja ini dikasih lihat di luar begini. Sorry, ini bisa dibuat ke sana ya, maaf. Nah, gitu. Jadi banyak orang membuat speaker, tapi dia lupa bahwa ini adalah bagian penting daripada speaker itu. Jadi, ini antara titik crossover yang tidak pas, Pak Sasongko menebak ini sudah terlalu tinggi crossovernya, ya betul, salah satunya begitu. Kemudian yang tidak pas lagi corongnya juga, karena dia terlalu mundur ke belakang, dan juga itu sebabnya ada ini, ada yang coak di sini, ini di sini, ya. Ini dan yang sebelah sini. Jadi perkara membuat speaker ini tidak lagi mudah seperti orang dulu. Gampang, yang penting bunyi toh. ini yang repot. Terus yang ditanya orang, bisa dengar? Bisa dengar? Bisa. Ya sudah toh. Gitu. Itu tidak sesederhana itu. Jadi ini yang kita pelajari selama 2 hari ini adalah bagaimana membuat itu selaras dan bukan seperti orang lain katakan, pokoknya yang penting flat, yang penting semua rata, nggak semua itu. Kita juga harus perhatikan yang di atas itu. Ini kelihatan sekali yang di atas tidak sesuai, karena di area crossovernya itu ini. Ini yang saya tanda ini, area crossovernya ini. Ya. Jadi kalau ini saja sudah tidak sesuai, ini tidak menyambung dengan baik. Tapi kalau saya tahu secara teknologi ini bisa saya program dengan software, bisa tidak? Bisa. Saya paksa. Jadi ini ada, ini pun jadi lurus sekali, rapi sekali. Itu yang tadi saya katakan. Bisa. Nah, ada 2 cara membuat crossover pasif seperti itu. Tapi karena nggak ada tukang box di sini, nggak ada tukang speaker, jadi saya nggak perlihatkan. Saya ada bawa satu rangkaian. Kebetulan apa yang kita pakai ini, kita bisa pergunakan juga untuk mengukur namanya impedansi respon. Jadi nanti kita akan lihat atasnya itu berubah untuk pengukuran impedansi.
Mana ini? Sebentar. Oh, ini dia. Nah, ini. Jadi, kita bisa lihat itu yang di kanan itu dalam bentuk ohm. Tadi saya justru baru dapat pencerahan dari Pak Sasongko waktu Pak Sasongko bilang bahwa semua frekuensi yang akan dihasilkan oleh speaker ini tergantung daripada resistansinya. Wah, ini kalau orang awam pasti langsung apa ini orang ngomong gitu. Tapi kalau saya langsung wah iya ya, pantesan kalau saya baca itu ada yang naik, tapi ada di beberapa area tertentu dia rata sekali keluar 8 ohm. Kalau dia 8 ohm. Nanti ada komponen lain yang 16 ohm, dia bisa rata sekali, tapi di bagian tertentu nanti dia naik. Itu kalau kita yang biasa baca data teknis begitu. Crossover ini pun, pasif ini pun juga akan menahan itu nanti. Ya, kemarin saya sudah jelaskan bahwa pasif crossover ini sebetulnya isinya semua itu tahanan. Maka dari itu kalau main kurang kencang, hajar lagi. Nah, kasih naik terus lama-lama dia terbakar. Karena panas. Nah, ini untuk ngukurnya. Sebenarnya saya mestinya kasih lihat, tapi kayaknya kalau dikasih lihat ini juga orang bengong. Nah, ada orang yang dulu saya ajari caranya mengukur, tapi dia sekarang malah lebih jago daripada saya untuk bikin crossover pasif, karena memang itu dunianya dia. Nah, beliau ada di Surabaya, dan dia belajar dari orang Kara Audio, Nah, ini banyak digunakan, bisa digunakan untuk itu. Mitro kali nutupin kamera nggak? Saya baru ingat. Jadi dia belajar dan sekarang dia menggunakan respon impedansi ini untuk bikin crossover pasif. Susah saya ngasih lihatnya, biar aja udah, nanti nggak usah lah. Karena kalau kita baca data teknis untuk ini 15, dia akan nanti impedansinya naik, untuk Twitter kebalikannya dia naik begitu. Nanti ada ketemu di satu titik dia bersilangan. Sebetulnya di situ kita harusnya taruh titik crossover itu. Titik potongnya. Jadi tidak asal-asalan. Subwoofer juga demikian, setelah dimasukkan ke dalam box, kita bisa lihat nanti ada titik potong yang tidak boleh dilanggar. Oh, berarti semua speaker yang 15 itu terukur ya sama itu bisa ya? Terukur Pak, terukur. Apalagi kalau sudah masuk dalam box, itu juga bisa kita ukur. Di luar box sama di dalam box beda? Karena kan ada corong Pak, ada corong. Kemudian di dalam box ini kan ada port. Ya, yang namanya tuning itu kan harusnya kita tuning sama ini. Makanya bikin box itu nangis Pak. Saya waktu 11 tahun yang lalu dibilang, bikin box itu mudah, itu cuma tinggal bikin kotak aja. Nekat saya buat, ternyata nangisnya bertahun-tahun Pak. Dan ruginya bukan main banyaknya. Karena kita nggak mengerti kemana. Terus apa yang kita sendiri cari ini kita nggak pernah ngerti. Gitu. Jadi itu yang harus dihati-hatikan, bahwa semua ini ada batasnya, ada aturannya. Kenapa orang pakai subwoofer bisa sampai sobek? Kenapa orang pakai subwoofer bisa sampai terbakar? Sorry, ada itu enggak? Contoh aja, yang 10 in aja atau mid. 10 atau 12 itu? Enggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat speaker ini kan sebetulnya geraknya maju mundur. Tetapi jangan lupa bahwa di satu titik tertentu itu bukan dia maju mundur lagi. Nanti kalau lihat di YouTube banyak sekali yang ngasih contoh bahwa ini akhirnya konus ini seperti orang nari. Jadi ini di seluruh permukaan ini dia bergerak secara vertikal juga. Jadi ini kayak nari ini. Saya pernah lihat mungkin orangnya sampai menuduh kita salah buat box.
Karena dia buat box, menurut gambarnya dari Itali itu berhadapan begini. Tapi yang terjadi apa? Waktu ini semua maju ke depan, kan dua-dua komponen itu akhirnya kalau polaritasnya positif dia maju ke depan. Begitu dia maju ke depan, bukannya kelihatan itu komponen maju lagi, tapi udah kayak orang nari begitu. Konusnya itu bisa seperti bergerak putar begitu. Jadi nanti melendung yang sebelah sini, habis itu dia melendung yang atas, melendung lagi sebelah sini, melendung yang atas. Saya itu waktu karena saya baru pertama kali kita buat box, jadi kita nggak tahu kenapa. Maka dari itu saya tidak pernah berani lagi bikin yang berhadapan begitu. Karena orang Indonesia makainya penyiksaan. Makainya penyiksaan. Orang bule boleh desain seperti itu. Tetapi dia mendesainnya dengan pemikiran bahwa segini cukup. Tidak lebih daripada apa yang dia butuhkan. Orang Indonesia lain. Ini kurang rendah lah, kurang beginilah, kurang begitulah, hajar terus. Jadi itu begitu. Dan box itu, speaker itu bukan dipakai untuk ibadah, bukan dipakai untuk live, untuk apa? Untuk DJ. 10 tahun yang lalu itu dia pakai buat DJ. Dan saya dengar berapa bulan kemudian rontok satu persatu. Isinya apa? Bukan komponen murah. Isinya Vital Pro. Yang sekarang mungkin harganya satu buah itu 4-5 juta. Kalau saya tidak salah, saya buat box itu jumlahnya 12. 12 isinya 2 satu box, berarti 24. 24 kali 5 juta, lumayanlah 100 juta. Betul ya hitungan saya? 24 kali 5 juta, hampir 100 juta lah, 98. Betul ya? Betul. 100 juta lah lebih. Jadi kalau kita perhitungannya salah, ya itulah yang terjadi. Nanti lihat lagi di YouTube ada yang demo speaker kecil, speaker Bluetooth-nya JBL. Itu juga begitu. Jadi si cone ini sudah bergeraknya begitu. Tidak lagi maju mundur. Jadi kita harus hati-hati yang seperti ini seringkali kita temukan terjadi di lapangan. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Efeknya? Iya. Ini benar nih, pertanyaan Pak Sasongko ini menarik nih. Rusak Pak, pasti. Bukan, Pak. Ini kalau kita rasakan ini seperti kita waktu kecil kita ada, ya mungkin anak-anak zaman sekarang nggak ngalamin lah, tugas mereka semua pakai komputer sih. Kita masih pakai karton, ya Pak ya, ingat. Zaman dulu kalau saya sekolah kita nggak bawa cutter, mau motong karton gimana caranya? Lipet, balik lagi lipet, habis itu pakai tangan sobek. Itu yang terjadi dengan konus itu seperti akhirnya itu hancur berantakan. Ada pabrikan speaker yang menulis konusnya itu no pulp press. Dalam arti dia bukan kertas atau bubur kertas yang dipres. Tetapi di dalamnya itu ada fibernya. Loh, tujuannya apa? Kita semua tahu ini bubur kertas kok, ini kertas kok. Anggapan kita kan begitu. Ternyata tidak. Dan ini yang repot, banyak komponen murah-murah itu ternyata yang seperti itu, seperti bubur kertas yang tanpa serat. Ini yang harus kita hati-hati nih. Banyak yang mirip, ini mirip Celestion, ini itu mirip apa lagi, ini mirip apa lagi. Tapi kalau kita perhatikan ininya, konusnya ini ternyata lemah. Itu yang harus kita hati-hati, konusnya ini lemah. Jadi
kelihatan juga dari sini kalau bahkan ada yang ditekan-tekan begini, ini ditekan aja. Itu udah langsung ada plek begitu. Jadi dia ada seperti retakan serat, urat. Kalau sudah seperti itu, nggak lama itu nanti kalau kita pakai kencang, kuat, dia akan mulai sobek dari tempat itu. Karena gerakan yang tadi Pak, ya, gerakan yang tadi ya. Jadi kayak kita karton itu kita lipat, buka, lipat, buka, sampai akhirnya kita pakai tangan belah begitu dengan mudahnya. Aduh, saya pengalaman yang seperti itu sudah banyak sekali. Jadi maka dari itu saya nggak mau coba-coba lagi sekarang. Banyak orang yang bilang pakai ini Pak, murah, bagus, bisa dijual lebih mahal dan lain sebagainya. Mending enggak sekarang. Saya mau pakai yang aman daripada saya harus bertanggung jawab sama orang. Itu resikonya lebih besar. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi orang Indonesia ini punya khas yang spesial, yang khusus. Tidak bisa kita yang katakan bahwa oh ini orang di luar negeri banyak pakai, oh ini pasti kuat, oh ini yang enak suaranya rendah. Tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan Pak. Misalnya posisi speaker yang di atas itu Pak, nanti berbaris ada 3 ke belakang. Posisi mana yang dinilai paling banyak? Pasti yang paling belakang. Kalau seperti ini yang harus kita delay pasti yang ini, supaya seolah-olah dia datang dari sini. Apalagi kalau ada monitor di sini. Itu pasti ada pantulan ini. Nah, ini semua harus dibuat supaya seolah-olah datang dari satu titik di sini. Nah, itu yang atau satu garis yang ada di sini. Nanti seolah-olah ini akan buat seperti itulah. Tapi kalau ditanya, bisa nggak Pak tanpa bantuan software? Ya sulit. Sekarang kalau seperti ini, kita taruh mikrofonnya di mana? Ini sekalian saya bongkar rahasia saya deh sama orang umum. Karena saya menemukan hal baru. Saya terlalu yakin selama ini kalau ini ada di sini, saya taruh di situ, di depannya. Kita anggap kan selama ini benar. Jadi kalau saya mau mendelay ini, saya cukup taruh mikrofonnya di sini. Ini saya perlambat ke sini. Selesai sudah. Saya nggak cari lagi saya nggak utik-utik lagi. Saya nggak ganggu lagi. Setelah itu baru saya pindah ke sini, saya taruh mikrofonnya di sini, ini saya delay ke sana. Seperti tadi, saya nyalakan dulu yang ini, kemudian ini saya perlambat. Kalau di belakang ada lagi, saya nyalakan yang ini, tetap yang itu saya perlambat. Cukup selesai sampai di situ? Tidak. Karena kalau gedungnya bergema, itu akan kedengaran sekali. Ada selisih. Jadi yang saya lakukan apa? Saya tetap lakukan cara ini. Tapi begitu mikrofonnya saya pindah ke sini, ini saya ukur lagi terhadap ini. Itu pasti masih akan ada selisih lagi. Karena apa? Kembali lagi karena jarak. Ini kalau balik deh, ini fisika zaman dulu. Ya, ini T1, ini T2. Ini T3. Tetapi kalau saya ukur di sini, perhatikan T2-nya akan lebih pendek. T1-nya pun juga akan lebih pendek. Ini pelajaran SMP. Jadi, saya akan tetap kembali ukur ini terhadap ini setelah saya pindahkan mikrofon ke belakang. Biasanya ini akan terdelay sedikit lagi. Jadi tadi sekedar contoh aja tadi. Kita kemarin mengukur di agak sebelah sana atau agak di sebelah sini, sehingga delay-nya ini meleset. Tadi waktu kita ukur lagi terlalu banyak ternyata.
Jadi penempatan mikrofon itu penting, kita harus taruh di mana. Begitu. Begitu Pak. Cuma ini harus hanya bisa dilakukan mungkin sama orang yang sudah terbiasa di lapangan. Kalau kita belum terbiasa, kita akan makan waktunya lebih panjang. Orang seperti saya pun juga, semakin kita sering turun ke lapangan, semakin kita sering mencoba, kita akan dapatkan sesuatu yang sebelumnya kita tidak pernah dapatkan. Ini saya kembalikan dulu supaya speakernya bisa dinyalakan. Jadi sebenarnya seperti ini itu seperti atlet, bahwa kita harus sering mencoba supaya kita bisa tahu kemana. Ya, saya berharap harusnya di Sulawesi ini ada yang bisa melakukan hal ini supaya tidak perlu lah orang dari Jawa yang datang ke sini susah-susah untuk mengukur seperti ini saja gitu. Oke. Itu saya harus kurangin dulu nanti delay-nya. Oke, saya pasang yang ini dulu. Tadi kan kita pakai buat mencoba. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi untuk mengukur ini kita perlu alat seperti ini. Ini adalah USB preamp yang sebetulnya ini adalah alat yang kita pakai untuk mengambil data saja dan menerjemahkan suara analog ke digital supaya kita bisa masukkan ke dalam komputer. Apa sih ini sebetulnya? Ini sebetulnya sama dengan mixer dengan sound card komputer. Zaman dulu, saya waktu 98 saya belajar ini pertama kali. Saya belajar sama itu Pak Sasongko, sama si Sony Uban. Ya itu sejarah yang tidak bisa dipungkiri lah. Saya belajar sama dia dan kita bawanya bukan bawa kayak zaman sekarang nih, bawa segede gini nih. Generasi sekarang enak nih bawanya laptop. Yang saya bawa PC sama layarnya digotong ke sana kemari. Dan caranya bagaimana? Sebenarnya Smart Life ini cuma perlu 2 channel. Mikrofon sama suara yang kita putar di sana dikembalikan lagi ke dalam. Jadi di 2 channel ini caranya bagaimana? Saya pakai mixer biasa. Satu ini mikrofon, satu ini sinyal yang dimasukkan ke sistem, ya pink noise tadi. Dari situ saya ambil lagi 2 channel output ini masuk ke dalam komputer pakai jack kecil colok di sana. Yang satu saya buka untuk mic-nya, yang satu saya buka untuk mikrofonnya. Kalau sekarang sudah lebih praktis, lebih canggih, berarti itu sudah selisih 23 tahun ya. Dalam waktu 20 tahun kita sudah bisa begini. Ini muncul mungkin dari tahun 2008 begitu, 2006 saja sudah mulai ada ini. 2006 sudah mulai ada sound card. Saya rasa ini akan semakin loncat lagi. Nggak lama lagi sound card akan semakin kecil. Saya punya ini dia. Saya nemu di internet seperti ini. Tadinya saya juga nggak terlalu percaya barang begini. Ini sound card. Kalau ini saya pakai ke HP saya juga bisa untuk play lagu. Saya untuk masukkan suara juga bisa. Saya sudah coba. Dia malah tulis di spesifikasinya ini mono. Karena apa? Karena dia pikir input mic-nya 1 di sini. Ternyata mic-nya ini yang masuk ini mic stereo. Jadi ini bisa input dua channel. Jadi siapa tahu ada yang di daerah mau ibadah susah, nggak punya uang lebih, bisa beli kayak begini, ini paling cuma 200.000 lebih. Kemudian dia tetap harus pakai jack kecil. Seperti yang saya lakukan sekarang, jadi tinggal pakai ini USB extender, kabel analognya pendek saja, 20 cm aja ke mixer itu.
Kemudian ini masuk ke USB extender ini ke sini. Udah, ini masuk ke handphone. Jadi bisa ibadah online. Atau ke OBS. Sama saja. Jadi teknologi sekarang saya rasa tidak akan semakin mahal, malah akan semakin murah dan semakin kecil. Kemudian juga semakin kemampuannya semakin besar. Begitu. Speaker juga mungkin kita tidak akan, kemarin saya sampaikan juga tidak mungkin kita nggak akan lagi pakai speaker sebesar-besar ini. Kita akan mulai pakai speaker yang kecil-kecil saja. Gitu. Ada pertanyaan lain? Kalau pusing cara pakai ini mungkin harus coba, harus private nih. Oke. Baik. Saya ada lagi bawa ini. Ini foam tape, tapi saya lihat soalnya nggak ada yang rakit speaker sih, paling cuma Bung Gwen saja yang rakit speaker. Ini foam tape, tujuannya untuk apa? Jadi kalau tadi mana kok? Oh, udah kamu taruh di sana. Ini tujuannya untuk dipasang di belakang ini. Nah, dipasang di belakang ini, melingkar ke sana. Supaya, nah ini Celestion, ini saya baru perhatikan nih, saya baru pegang nih. Merek-merek lain tidak ada yang seperti ini nih. Ini sudah ada foam tape-nya di sini. Saya baru lihat. Wah, nggak ada mereka, nggak ada orangnya. Ini sudah mereka kasih ini nih, foam tape di belakang sini nih. Ya, jadi kalau merek lain saya harus pakai itu untuk menghindari kebocoran udara dari box ke luar. Ini mereka terlalu baik, ini sudah ada ini di sini. Ya, jadi selain itu juga di handle, kalau ada handle besi, oh ini handle-nya kayu semua. Kalau ada handle besi, kemudian panel untuk dudukan speakon, itu juga belakangnya harus kita beri. Karena kalau tidak, suaranya akan terhambur kemana-mana. Ini di panel ini ada nggak? Panel sub. Kalau yang buka ada nggak? Panel speakon. Harusnya. Nah, kalau nggak ada nanti kasih ini coba. Bisa jadi suaranya kurang ke depan karena itu ada kebocoran dari kebocoran udara dari tempat-tempat lain seperti di belakang panel besi ini di belakang. Kalau di subwoofer ini pengaruh. Nah, dicoba. Nanti ini saya tinggal sini. Tuh. Oke. Ya. Saya rasa kalau nggak ada pertanyaan bisa kita sudahi. Ada kasus apa lagi di luar ini atau apa yang mau ditanyakan silahkan sebetulnya selama saya masih di sini. Saya juga belum pulang besok kan? Oh, bebas. Saya terserah tuan rumah ini. Oh, bebas. Tahu-tahu sudah dilarang pulang sama pemerintah lagi. Bung Gwen jalan dan setir naik mobil gampang, saya naik pesawat. Ya gimana Pak? Kalau misalnya itu speaker istilahnya speaker kolom yang Kolom, ya. yang gabung sama sub itu sebenarnya untuk warna. Kalau kolom kita harus lihat isinya seperti apa. Sebab ada kolom-kolom zaman sekarang itu yang isinya dia ada tweeternya di tengah. Tapi ada yang kolom itu cuma isinya, nah seperti Celestion ini ada yang speakernya speaker seperti speaker TV punya, hanya 2 inch. 2 inch kecil, hanya sebesar ini nih. Itu ya, kan kolom begitu. Dia tidak ada corongnya. Jadi yang harus kita perhitungkan adalah speaker seperti itu jaraknya tidak bisa terlalu jauh sebetulnya. Tetapi ada yang buat teknologi